Shalom, jemaat Egg Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya, kalau kita boleh memasuki tahun 2021. Saudara, kita sudah melewati tahun 20 dengan pimpinan Tuhan. Tanpa Tuhan, saudaraku, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi di saat-saat sulit, Tuhan yang kita sembah itu, saudaraku, senantiasa melihat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kasih-Nya untuk kita. Amen. Mari saudaraku, sekarang ini sudah tanggal 10 Januari, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Kami menyembah
Bapakku penciptaku, kembali kami menaikkan syukur Tuhan untuk pagi hari di tahun 2021. Kami sudah meninggalkan tahun yang lama Tuhan, semua karena kemurahan, semua karena kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk apa yang telah kami terima daripada Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi ini kami bersama seluruh jemaat Ek Blessing ya Bapa, menaikkan rasa syukur kami atas pemeliharaanmu Tuhan. Sudah kami lewati tahun yang lama, dan kami mohon pimpinanmu bagi kami jemaat Ek Blessing untuk tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat Ek Blessing di dalam pemeliharaanmu Tuhan, di dalam perlindunganmu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya Allah pengharapan kami, di mana kami boleh menyerahkan seluruh jalan hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kasih setiamu senantiasa ada bagi kami Tuhan. Enggak pernah putus Tuhan. Amin. Enggak pernah putus. Kami sering Tuhan meninggalkan Engkau, tapi Engkau Allah yang setia. Setia Tuhan senantiasa bagi kami. Kami rasakan itu di dalam hidup kami. Kau yang memegang hidup kami ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami bersama seluruh jemaat-Mu ingin dan rindu Tuhan untuk menyukakan hati-Mu. Kami undang Engkau hadir Roh Kudus di tengah-tengah kami. Karena kami ingin menyukakan hati-Mu. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami ingin bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu, pemimpin tertinggi kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, siap memuji Tuhan? Tetap semangat saudaraku. Mari ya, kita ucapkan syukur. Kita tunjukkan rasa syukur kita. Kita ungkapkan hati kita bahwa semua itu karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Patut kita menaikkan syukur dan menyukakan hatinya. Mari, kami undang kita bangkit berdiri. Saudara di rumah, saya di sini, tetap ya saudaraku. Saya undang kita bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur
syukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar langit pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Saudaraku, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita punya pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Jangan takut saudaraku, pujian tadi mengatakan, biar gunung beranjak, biar badai mengamuk, kita punya pengharapan yang kita boleh lari kepadanya memohon pertolongan. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan saudaraku. Mari kita akan menaikkan pujian, kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan tertanam dan boleh kita mengerti. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku
firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Christine. Mari saudaraku, persiapan hati kita untuk menerima firman-Nya. Shalom, puji nama Tuhan. Ya, puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih mendapat kesempatan ya kita untuk belajar dari Tuhan. Ya, sebelum kita lebih banyak menerima apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita, biarlah saat ini kita mau bawa hati kita lebih dulu kepada Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan dalam segala keberadaan kita ini. Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu bagaimana perasaan kita, Tuhan tahu kebingungan kita, Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Itu sebabnya kita datang ke alamat yang tepat. Saat pagi hari ini kita boleh berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Dengan segala keberadaanku ini Tuhan, aku datang kepadamu. Aku memohon hikmat-Mu. Ajari aku Tuhan. Aku memohon kekuatan-Mu. Pimpin langkah-langkahku Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa Tuhan yang paling tahu jalan keluar apapun yang kami butuhkan saat ini. Siapapun kami di hadapan Engkau, kami berharga. Itu sebabnya setiap kami mendapat perhatian penuh dari Tuhan. Dan kami mau Tuhan pagi hari ini memfokuskan seluruh perhatian kami hanya kepada apa yang Tuhan mau omong buat kami. Kami mau mengarahkan hati kami kepada apa yang Bapak mau ajarkan kepada kami putra-putrimu. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu menjelaskan kepada setiap kami. Engkau yang bicara dalam hati kami, memberikan pengertian, memberikan hikmat, sehingga kami menangkap apa yang Bapak mau untuk kehidupan kami. Dan kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Firman Tuhan berkarya di dalam kami. Terima kasih banyak. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita kami sambut pribadi-Mu di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih semangat. Amin. Ya, sekalipun kita sudah di tahun 2020 tuh rasanya sudah babak belur gitu ya. Kita sudah rasanya aduh hidup segan mati tak mau gitu. Serba gak jelas semuanya. Bahkan sampai di akhir tahun. Ya, kita masih saja selalu berdampingan atau bahkan kita masih saja mengantisipasi, masih bertahan, masih berjuang untuk kita bisa menjaga imun kita, ya. Nah, tapi saya berharap begini. Sekalipun kita sudah melewati tahun 2020 walaupun segala sesuatunya masih belum terlihat jelas. Saya rindu kita sama-sama tidak kehilangan semangat. Amin. Tidak kehilangan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Sehingga kita melihat tahun 2021 ini masih di awal ini baru hari yang ke-10 ya tahun dari 2021 ya. Di awal ini kita benar-benar minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta dipegang Tuhan. Sehingga kita bisa menjalani tahun ini. Yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, peristiwa apa yang kita harus hadapi, tapi kita tahu satu hal, ketika kita pegang Tuhan, kita punya kepastian dalam segala hal. Amin. Saya ingat satu iklan ya, kan nggak boleh sebut merek mungkin ya. Jadi iklannya gini, apapun makanannya, ya cuma satu itu minumnya, gitu kan? Ya jawab sendiri ya, ngerti ya itu apa ya? Nah, apapun masalah yang akan kita hadapi di tahun 2021, cuma satu jawabannya, yaitu Tuhan ya, dan firman-Nya yang terus menuntun kita. Nah, ngomong-ngomong soal tahun yang baru, biasanya nih saya berharap kita belum lemes gitu ya menghadapi tahun 2021, masih ada semangat, masih ada gairah untuk melihat kembali ke tahun 2020 dan mengevaluasinya.
Mungkin kita berpikir gini, apa yang dievaluasi gitu ya. Wong kita ini hidup di tahun 2020 penuh ketegangan. Ya kalau saya bilang itu segala sesuatu itu berhenti gitu ya. Apa yang kita rencanakan di tahun 2019 itu juga enggak bisa terrealisasi di tahun 2020. Apa yang dievaluasi gitu kan. Dan mungkin kita sudah tarik napas panjang gini. Entahlah sudah tahun 2021 tuh mau kayak apa aja wes terserah ngalir aja. Mungkin kita berpikir seperti itu ya. Tapi saya mau ajak kita semua tetap bergairah untuk mengevaluasi kehidupan kita di tahun 2020. Buat saya tahun 2020 adalah tahun latihan yang berat. Benar itu. Latihan yang berat baik secara psikologisnya ya, secara secara jasmaninya kita terbatas dalam segala hal kan, maupun dilatih secara rohaninya. Itu bagi saya ketika saya perenungan menjelang akhir tahun, saya melihat tahun 2020 ini kita tuh dilatih kayak cara militer gitu ya. Kayaknya kita tuh enggak sempat ambil napas kemudian kita bergerak lagi, enggak sempat begitu ya. Rasanya sepanjang tahun ini hidup penuh ketegangan. Bahkan mungkin enggak heran kalau banyak yang khawatir, banyak yang takut. Ya. Nah, saya melihat secara pribadi ini kalau Tuhan sudah melatih begitu ketat dengan disiplin yang luar biasa di tahun 2020, itu berarti proses yang Tuhan kerjakan juga untuk melengkapi kita menghadapi apa saja yang akan terjadi di tahun 2021. Ada amin ya. Itu yang membuat saya tetap bergairah gitu. Menghadapi tahun 2021, wong kemarin udah latihan kayak begitu gitu ya. Udah latihannya itu sudah sampai ngos-ngosan kita tuh latihan tuh. Kayaknya kan begini, bergeser sedikit ini riskan. Bergeser ke sini riskan. Mau nggak mau, kita dipaksa oleh keadaan untuk mengikuti ya protokol kesehatan yang ketat, membatalkan semua rencana kita. Itu latihan yang wow ya, 2020 memang kesan mendalam buat kita. Nah, itu kita jadikan satu modal. Kita melihatnya bahwa saya sudah dilatih sama Tuhan begitu rupa. Berarti tahun 2021 kalau Tuhan sudah latih saya, berarti Tuhan sudah siapkan saya untuk saya siap menjalani tahun 2021. Ada amin. Jadi tetaplah kita melihat ke belakang ini dan mengevaluasinya. Tetaplah kita menghadapi tahun 2021 bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, tapi tetap kita hadapi dengan gairah, dengan passionate. Kenapa? Karena kita tahu kalau tahun kemarin itu Tuhan mendampingi kita, menyertai kita, memimpin dengan hikmat-Nya. Loh, mosok tahun 2021 dia diam aja. Masa dia tahun 2021 dia pasif gitu ya. Makanya lihat tahun 2021 tetap bikin resolusinya. Ada amin. Tetap bikin targetnya. Kita nggak bisa kayak sesuatu yang ada di sungai yang cuma ngalir secara pasif. Enggak, tetap kita harus buat itu resolusinya. Nah, saya ingin kita sama-sama belajar. Ya, saya menemukan resolusi yang paling tepat untuk tahun 2021. Karena kalau kita menetapkan resolusi yang lain, itu kita membuat rencana-rencana pun belum tentu bisa kita kerjakan. Tapi satu hal ini kita pasti bisa kerjakan dan ini harus kita kerjakan gitu ya. Yang paling harus menjadi yang kita anggap paling utama, yang paling penting dalam resolusi kita untuk 2021 itu adalah kita membenahi kembali prioritas kita. Coba kita renungkan, mungkin selama 2020 ini prioritas kita tuh sudah jungkir balik, sudah berantakan karu-karuan ya. Karena kita sibuk gitu mengantisipasi yang namanya COVID ini. Tapi ayo kita ambil waktu datang sama Tuhan, merenungkan kembali dan menetapkan resolusi untuk tahun 2021 ini
yaitu melihat tahun 2021 ini sebagai kesempatan, anugerah untuk berbenah diri. Sehingga hal pertama dalam agenda resolusi kita itu adalah mengembalikan prioritas kita, menata kembali prioritas kita, betulin prioritas kita kembali. Nah, memang banyak orang yang tahu ya artinya prioritas itu apa. Prioritas adalah itu tahu ya, tetapi enggak banyak orang ngerti apa yang harus menjadi prioritas dalam hidupnya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Apapun yang kita akan hadapi di tahun 2021, kalau prioritas kita itu benar, maka kita akan berespon benar. Gitu ya. Apapun yang kita akan hadapi, peristiwa apapun yang akan kita alami, kalau prioritas kita itu benar, maka kita akan mengambil keputusan juga benar. Karena prioritas ini menentukan cara kita hidup. Prioritas ini yang kita sudah tetapkan, ini mumpung masih di awal 2021 ini akan menentukan bagaimana cara kita hidup di tahun 2021. Enggak soal mau peristiwa apa yang terjadi. Seperti tadi, apapun makanannya, ya minumnya ya cuma satu itu gitu ya. Apapun masalah, apapun gelombang yang akan datang dalam hidup kita, setiap musim akan berganti kata gitu. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak berubah, ya. Jadi apapun yang akan kita hadapi, prioritasnya kalau prioritasnya benar, pasti kita akan punya cara hidup yang benar, cara ambil keputusan secara benar, dan kita bisa berespon secara benar. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan mengatakan, Lukas 12 ayat 23 dikatakan begini. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, kalau saya tuliskan ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, lebih jelas lagi. Karena tujuan hidupmu yang sebenarnya jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian. Keren ya. Jadi Tuhan ngingetin kita semua, bikin resolusinya. Apa itu? Berbenah diri itu pasti. Cara berbenah dirinya gimana? Benahi prioritasnya. Ya, benahi prioritasnya karena firman Tuhan tadi ngomong tujuan hidupmu, prioritasmu ini ya yang sebenarnya ini jauh lebih penting daripada soal makanan dan minuman. Loh, soal makanan dan minuman boleh enggak saya katakan begini? Karena tujuan hidupku, apa yang aku prioritaskan ini jauh lebih penting daripada masalah-masalah yang aku akan hadapi. Boleh kan dibilang begitu? Ya. Jadi mana yang lebih penting? Sibuk khawatir, sibuk, takut, sibuk. Oh, gimana ya caranya ini? Gimana ya caranya ini? Kalau ini begini gimana? Kalau ini begini Bang. Daripada kita itu sibuk merumuskan strategi-strategi yang keadaannya aja kita nggak jelas apa yang kita akan hadapi. Jauh lebih penting untuk kita membenahi apa yang kita bisa benahi. Meluruskan apa yang kita bisa luruskan. Melakukan apa yang kita bisa lakukan. Apa itu? Membenahi diri itu sudah pasti. Caranya gimana? Mulainya benahi dulu prioritasnya. Tadi firman Tuhan jelas mengatakan buat kita. Nah, kenapa prioritas ini penting? Kenapa tujuan dalam kehidupan kita ini penting? Nah, prioritas ini bicara tujuan hidup. Karena prioritas ini adalah sesuatu yang kita anggap paling penting dalam hidup. Prioritas ini juga berbicara tentang apa yang kita anggap berharga dalam hidup ini. Prioritas juga bicara tentang apa yang kita kejar. Ya, apa yang kita prioritaskan pasti itu yang kita kejar. Dan itu yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita, gitu kan? Lalu prioritas ini juga yang akan mengendalikan seluruh gerak hidup kita. Mau arahmu, melakukan apa saja arahnya kemana? Pasti tujuannya terakhir mesti ke sana, gitu ya. Nah, akhirnya prioritas ini yang juga akan menentukan cara kita hidup. Nah, prioritas akhirnya menentukan cara kita hidup. Berarti juga menentukan cara kita menghadapi setiap keadaan yang akan terjadi di depan kita. Prioritas yang benar. Nah, penting ya, karena ada prioritas benar, ada prioritas yang salah. Prioritas yang benar itu yang seperti apa?
kita ini kan umat tebusan Kristus. Jadi kita akan pakai acuan yang atau ukuran benar salah itu yang absolut gitu ya. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Berarti kalau dibilang prioritasnya benar, itu berarti prioritas kita itu harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ya, bukan prioritas yang kita anggap benar, bukan. Prioritas yang dianggap masyarakat benar, gitu ya. Mungkin kalau masyarakat sekarang menganggap prioritasnya apa? Vaksin, gitu kan. Vaksin, ini prioritas ini, gitu kan. Tapi untuk kita, ya putra-putri Tuhan, umat tebusan Kristus, ukuran benar tidak benar, ukuran benar salah cuma firman Tuhan. Sehingga prioritas yang kita tetapkan untuk memulai tahun 2021 itu juga harus yang cocok sama firman Tuhan. Ya, nah prioritas yang benar menurut firman Tuhan itu apa? Dibilang di dalam Efesus 5 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan di sini, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Boleh saya katakan begini ya, ujilah segala sesuatu dan pilihlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya baca ulang ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saya membacanya adalah ujilah segala sesuatu dan pilih yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita bisa melihat segala hal yang baik menurut kita. Tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Nah, makanya kembali kan ukurannya benar salah adalah firman Tuhan. Sehingga kita tidak terpukau, tidak mudah hanyut, tidak mudah sekali terbuai dengan segala yang baik. Baik aja nggak cukup. Harusnya benar gitu ya. Segala yang baik yang kita bisa lihat, segala yang baik yang kita bisa pikirkan, segala yang baik yang kita bisa rencanakan, semuanya harus diuji. Ada amin? Harus diuji kata Tuhan. Jangankan kok yang mungkin pendapat orang sekitar itu kita mesti uji ya kan. Atau bahkan pendapat hamba-hamba Tuhan itu juga kita mesti uji. Ukurannya firman Tuhan. Dan yang baik sekalipun itu juga harus diuji. Dan firman Tuhan tadi bilang, uji segala sesuatu. Pilih yang berkenan kepada Tuhan. Di sini saya menemukan bahwa prioritas kita yang harus kita benahi dan kita membangun, menetapkan prioritas yang benar cuma satu di tahun 2021 ini. Yaitu prioritaskan hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Itu pasti kita akan menemukan, kalau saya katakan gini, apapun yang kita hadapi kita pasti menemukan kehendak Tuhan di situ. Karena kita ngejarnya yang berkenan kepada Tuhan. Untuk bisa menemukan yang berkenan kepada Tuhan, kita pasti akan menemukan kehendak Tuhan. Ya, nah prioritas yang benar tadi menentukan cara hidup yang benar. Berarti prioritas yang salah akan menentukan cara hidup yang salah. Kalau tadi itu prioritas yang benar berkenan kepada Tuhan, berarti sebaliknya. Prioritas yang salah adalah hidup dengan mengikuti daging kita. Setuju ya? Kalau berkenan kepada Tuhan, hidupnya rohani. Kalau hidup semau gue mengikuti daging, itu namanya hidup kedagingan, gitu ya. Cara hidupnya rohani atau cara hidupnya kedagingan. Saya mau ambil satu firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8. Di situ menjelaskan kalau orang prioritasnya salah, cara hidupnya salah gitu ya. Jadinya akhirnya kedagingan. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, penting ya. Kalau kita tetapkan berkenan kepada Tuhan, pasti seluruh gerak hidup kita mengarah kepada satu perkara. Apa ya yang berkenan kepada Tuhan? Ya yang rohani. Karena apa?
segala sesuatu tentang Tuhan itu bicara tentang rohani kita. Perkara-perkara roh. Maka kalau berkenan kepada Tuhan menjadi prioritas dan target hidup kita, mau nggak mau, yang kita pikirkan adalah perkara-perkara rohani. Perkara-perkara roh, apa saja yang bisa membangun rohani saya, apa saja yang saya akan ambil untuk supaya saya bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, dilanjutkan ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas, tetapkan prioritas hari ini. Prioritas kita tuh mau apa gitu. Dan saya ajak kita semua, ayo kita menetapkan satu tekad untuk menjalani 2021. Saya akan menguji segala sesuatu. Dan saya akan pilih, saya ambil apa yang berkenan kepada Tuhan. Banyak pilihan tindakan, tapi saya ambil tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu segala sesuatu yang membangun roh saya, yang membangun manusia batinia saya, yang membangun kehendak Tuhan itu di dalam diri saya. Ya, ini mungkin bisa menjadi motivasi, tapi juga saya rindu ya, ini menjadi satu komitmen. Bukan cuma oh ya gitu ya kita dimotivasi hari ini. Tapi ayo kita sama-sama bikin komitmennya. Nah, untuk bisa menemukan apa yang berkenan kepada Tuhan, kita mesti akrab sama firman Tuhan. Kita mesti akrab sama firman Tuhan ini. Kalau saya boleh bilang itu kita mesti serius membaca, punya waktu khusus baca, renungkan, melakukan firman Tuhan, praktek firman Tuhan ini lebih gaspol daripada tahun 2020. Ya, karena hanya firman ini yang bisa ngasih tuntunan buat kita, ngasih penjelasan, ngasih arahan buat kita. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang enggak berkenan sama Tuhan. Mana yang urusan daging dan mana yang urusan roh. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, memang bermanfaat untuk apa? 1, mengajar. 2, menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan lepaskan firman, tetapkan prioritas, lepaskan kekhawatiran, ketakutan, arahkan fokus kita, pokoknya apapun yang terjadi. Ya, saya cuma mau satu, berkenan kepada Tuhan. Karena kalau aku mengejar berkenan kepada Tuhan, aku pasti sampai kepada kehendak Tuhan. Dan aku akan mengalami Tuhan secara pribadi. Apapun masalahnya aku gak takut. Karena dalam tiap-tiap situasi, kalau aku memprioritaskan apa yang berkenan, maka sungguh aku akan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu mengalami damai sejahteranya, mengalami sukacitanya, mengalami pemeliharaannya, mengalami hikmatnya gitu ya. Mengalami kalau saya boleh bilang itu kita jadi orang yang tenang karena kita tahu. Ya, mengalami pendampingan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Ya, sekarang pertanyaan paling penting, biarlah kita kalau kita menetapkan prioritas berkenan kepada Tuhan, enggak lagi kita ngomong begini, yang penting saya enggak kelaparan, Bu. Nah, kalau yang penting saya enggak kelaparan ini bisa jadi kita akan menghalalkan segala cara, pokoknya aku enggak kelaparan gitu kan. Tapi biarlah kita berani ngomong begini, yang penting aku berkenan kepada Tuhan. Ya, aku takut kalau aku enggak berkenan sama Tuhan. Aku bukan takut enggak lagi bisa makan enak. Amin, amin ya. Jadi kembali saya baca Lukas 12 ayat 23. Ya, karena tujuan hidupmu, prioritas hidupmu yang sebenarnya itu jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian. Saya lihat banyak peristiwa, banyak hal dialami oleh anak-anak Tuhan.
Ya, di tahun 2020 ini saya menemukan ada dua golongan orang yang sepanjang tahun itu cuma menunggu, mencari, ya, mengejar mujizat, mengejar apa yang Tuhan bisa lakukan buat dirinya. Tapi ada juga orang-orang yang di tahun pandemi, masa-masa pandemi ini justru bukan mencari apa yang Tuhan bisa lakukan bagi dirinya, tapi dia mencari apa sih yang seharusnya saya lakukan Tuhan. Beda ya, sangat berbeda. Dan saya melihat makin kesini nih ya, orang yang terus mencari apa yang Tuhan lakukan. Mestinya Tuhan lakukan gini, mestinya Tuhan kerjakan ini dong, mestinya begini gitu ya. Nah, orang yang model kayak begini itu dilanda frustasi yang luar biasa. Karena they do nothing gitu. Dia enggak melakukan apa-apa. Pasif, cuma nunggu Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan ini. Tapi berbeda, saya lihat berbeda. Orang yang selama masa pandemi mencari Tuhan untuk meminta hikmat Tuhan. Dalam kondisi kayak gini, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Kondisi kayak gini, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Saya melihat makin lama pandeminya belum selesai, tapi bukan cuma mereka bisa bertahan. Tapi mereka tetap menjadi kuat, tetap bersuka cita, itu yang kerennya ya. Tetap optimis dan akhirnya mereka tetap kreatif. Tetap kreatif, bahkan bisa tetap jadi berkat. Enggak masuk akal memang, banyak orang hancur karena frustasi. Tetapi orang-orang yang mencari hikmat Tuhan, mencari kehendak Tuhan, bukan mencari apa yang Tuhan bisa lakukan. Mereka justru bisa dilihat bahwa mereka jadi berkat. Mereka tetap bisa jadi terang, mereka bisa berbagi, aneh ya. Dalam kondisi yang serba terbatas mereka masih tetap bisa berbagi. Karena apa? Karena hikmat Tuhan yang mereka cari, itu yang mengajari mereka untuk survive. Itu yang mengajari mereka untuk melakukan hal-hal baru dengan penuh keberanian. Ya, dan ya banyak yang akhirnya banting setir ya dalam usaha, memulai usaha yang baru yang sama sekali mereka tidak pernah bayangkan, tapi toh bisa tetap jadi berkat. Nah, itulah bedanya. Makanya di awal tahun 2021 saya mengajak semua putra-putri Tuhan, jangan bingunglah dengan COVID-nya, jangan fokusnya pada vaksin gitu ya, tetapi prioritaskan apapun yang terjadi. Cuma satu perkara yang aku pegang. Aku cuma mau menjaga hidupku berkenan kepada Tuhan. Dah itu saja. Mau hidup terus atau mau dipanggil Tuhan, kalau prioritas kita berkenan kepada Tuhan, tempat kita itu jelas. Amin. Semasa hidup kita juga akan tetap bisa jadi berkat. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Kita mau merenungkan sekarang. Dalam masa-masa yang serba enggak jelas seperti ini, apa prioritas kita? Kita evaluasi tahun 2020, bagaimana kita menyelesaikannya? Prioritasnya apa? Kalau kita melihat tahun 2020 masih bergerak dengan ketakutan, masih dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Mari kita bawa kehidupan kita ini kepada Tuhan saat ini. Tuhan, saya mau mengalami kemerdekaan di tahun 2021 ini Tuhan. Dengan membuat satu terobosan yang baru, komitmen yang baru. Dengan memperhatikan prioritas kehidupan saya. Karena apa yang saya prioritaskan, itu yang akan menjadi gaya hidup saya. Itu yang akan menentukan cara hidup saya. Saya tidak mau lagi punya cara hidup yang dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Itu sebabnya biarlah mari jemaat Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau mengerti, memahami apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sama-sama, mari letakkan tangan di dada. Ngomong sama Tuhan, aku mau benahi prioritasku Tuhan. Dan aku percaya ketika aku memprioritaskan untuk berkenan kepada Tuhan, maka aku tidak lagi dikuasai ketakutan. Aku tidak lagi dikuasai kekhawatiran.
Tidak lagi hidup penuh ketegangan, karena fokusku hanya menjaga hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga apapun terjadi, aku bisa menemukan kehendak Tuhan di dalamnya. Aku bisa mengalami Tuhan di dalamnya. Dan anugerah yang dari Tuhan tidak pernah habis bagiku. Ada anugerah Tuhan yang spesifik, yang khusus, yang cocok untuk tiap-tiap masa kehidupanku. Itu yang aku percayai Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkenan kepada Tuhan adalah jawaban bagi setiap kondisi yang kita akan hadapi di tahun 2021. Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang sudah diletakkan di dada. Putra-putrimu menangkap apa yang Engkau inginkan. Baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan pagi hari ini datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan jika kami di hari-hari yang kemarin bukan sibuk untuk berkenan kepada Tuhan, tapi sibuk dengan ketegangan-ketegangan, sibuk mengantisipasi ini itu dengan kekuatan kami sendiri, dengan usaha kami sendiri, sehingga kami dikendalikan atau dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi hari ini biarlah kasih Tuhan boleh mengalir, kekuatan Tuhan mengalir, firman Tuhan memerdekakan kami semua. Kami mau kembalikan fokus kami Tuhan kepada prioritas yang benar. Selama kami hidup berkenan kepada Tuhan, tidak ada istilah, tidak ada jalan keluar bagi setiap kondisi yang kami hadapi. Terima kasih banyak ya Bapak. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus bicara lebih lagi. Hamba terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas. Engkau mampu menjelaskan lebih dalam. Akan menuntun langkah demi langkah. Terima kasih banyak. Biarlah hikmat Tuhan terus mengalir. Sukacita, damai sejahtera menguasai hati dan pikiran. Kita punya pengharapan yang baru. Karena kita rindu, kita mau untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan tidak akan kehilangan pengharapannya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan sungguh sangat menguatkan kita dan menegur kita. Ya Saudara, pagi hari ini Bu Christine menyampaikan jikalau kita tahun 2020 kita melihat ya lebih memprioritaskan kepentingan kita sendiri daripada memprioritaskan Tuhan lebih utama dari dalam hidup kita. Ayo kita belajar tahun 2021 ini supaya hidup kita, prioritas kita ini benar di hadapan Tuhan. Ya, kita cek diri kita mengontrol prioritas kita, apakah Tuhan yang lebih utama dari dalam hidup kita. Pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita tahun 2021 ini. Saya percaya kalau kita lebih mengutamakan Tuhan dan belajar hidup berkenan kepada Tuhan, itu menjadi prioritas utama kita. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara dalam masa tahun 2020 itu memang masa sulit. Kita memasuki tahun 2021, banyak orang bicara 2021 juga masih tetap masa sulit, tetapi kita percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, 2021 ini akan berjalan pelan tapi naik, beranjak naik terus ya saudara. Kalau saudara mengalami kesulitan ekonomi, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan mengomel kepada Tuhan.
tapi utamakan berlutut di bawah kaki Tuhan. Ya, usahakan terus dalam hidup kita mengutamakan kita berlutut di bawah kaki Tuhan dan kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap air mata yang keluar dari mata kita, Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya saudara, ayo pagi hari ini kita siapkan hati kita, ayo kita merubah prioritas kita. Ya kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita lebih memprioritaskan kepentingan kita dan lebih daripada Tuhan. Ayo kita berdoa supaya Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami dan mengajarkan kepada kami supaya kami memprioritaskan Engkau lebih utama daripada kepentingan kami sendiri. Kalau tahun 2020 kami lebih mementingkan diri kami sendiri, lebih mementingkan keluarga kami daripada mengutamakan Engkau Tuhan. Kami minta ampun kepada Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur kami masuki minggu yang kedua ini Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami memprioritaskan waktu kami untuk Engkau Tuhan. Supaya kami punya banyak waktu untuk berdoa kepadamu Tuhan. Berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan kami menangis di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berseru kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap air mata, setiap tetes air mata yang keluar dari mata kami Tuhan, Engkau memperhatikan kami. Kami percaya Engkau pasti mendengar doa kami. Tuhan, kami dalam minggu yang kedua tahun ini ya Tuhan, kami mau memprioritaskan Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Itu juga merupakan prioritas kami Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Supaya pada saat hidup kami berkenan kepadamu, maka Tuhan disukakan karena melihat kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Bapa di surga, Engkau berkati hamba-Mu, Ibu Christine Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memakai hamba-Mu berbicara kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh menyadarkan kami, membuat kami bertobat dan kami mulai berbalik kepada Tuhan. Kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Iman kami boleh bertumbuh Tuhan. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, pengembalaan hamba-Mu dengan di dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu di dalam pelayanan, terus urapi hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkati layanan hamba-Mu Tuhan. Supaya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Banyak jiwa dimenangkan dan dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau membawa jemaat-Mu terus bertumbuh, secara rohani bertumbuh. Kami percaya secara jasmani Tuhan memberkati. Kami percaya usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan memberkati. Segala apa yang dikerjakan Tuhan memberkati Tuhan.
supaya sungguh-sungguh segala pekerjaan mereka Engkau bawa naik Tuhan, bertahap naik terus Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Engkau juga memberkati sedang jemaat-Mu yang membawa persembahan mereka di hadapan-Mu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati sedang jemaat-Mu dalam berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak cucu dari sidang jemaat-Mu Tuhan, berikan hikmat, berikan kepandaian supaya mereka menjadi yang terpandai di sekolahnya, mereka penuh hikmat, mereka yang menjadi yang terbaik, nama Tuhan dipermuliakan, yang sudah bekerja berkati dalam pekerjaan anak cucu kami Tuhan, supaya pekerjaan mereka juga makin naik Tuhan. Berkati supaya mereka menjadi berkat di tempat pekerjaan mereka juga. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, kami tetap berdoa untuk saudara kami yang terkena COVID Tuhan, tolong biarlah Tuhan jamah yang paru-parunya masih ada fleknya Tuhan, Kau jamah nyatakan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman dari Harjo, Tuhan yang seluruh keluarganya terkena COVID, Tuhan nyatakan kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa darah anak domba Allah menghancurkan pekerjaan iblis dan semua virus sakit penyakit COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan, Kau jamah mujizat-Mu, Kau nyatakan sembuh semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia yang menyiapkan vaksin ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati persiapan vaksin oleh pemerintah Indonesia. Kami percaya Tuhan vaksin ini hanya sebagai alat Tuhan saja. Kuasa Tuhan yang bekerja untuk memulihkan bagi bangsa kami, menyingkirkan, membersihkan virus COVID dari Indonesia oleh kuasa Tuhan. Vaksin ini hanya sebagai alat-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bersihkan Tuhan, supaya kami semua anak-anak-Mu boleh kembali bertemu dalam ibadah offline Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kau berkati layanan Pak Roy juga Tuhan, dengan Bu Christine di dalam mengembalakan sidang jemaat juga Engkau pakai Pak Roy dan Bu Christine Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan Bapak saudara sekalian. Tetap saudara bisa penuh sukacita membawa persembahan saudara, bisa ditransfer ke rekening gereja. Siap sedia untuk mengikuti ibadah online ya, sampai vaksin ada, pengumuman pemerintah diizinkan ibadah ya, baru kita ibadah offline ya. Tanggal 17 kita tetap ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.